Jika mereka sendirian, tidak mungkin membunuh Yang Mulia Juesan. Bahkan jika dengan penyergapan yang sangat baik, itu akan dibunuh oleh lawan, dan seluruh pasukan serta ras akan dihancurkan. Sehingga saat ini, Jenderal Kyong Sky dan serangga lainnya sedikit sulit percaya. Sekarang bahkan jika Qin Chen tidak menampilkan aura iblis, mereka percaya bahwa Qin Chen adalah anggota dari ras iblis mereka. Kalau tidak, bagaimana mungkin ras manusia bisa membantu mereka membunuh puncak Sun ras manusia? Yang Mulia Juesan akhirnya mati. Hati Qin Chen juga sedikit berfluktuasi. Kali ini, tanpa bantuan Jiuming Demon Venerable, dia bahkan tidak menggunakan kekuatan darah Raja Kegelapan. Sebaliknya, mengandalkan dirinya sendiri dan Wala Zerg, dia membunuh Yang Mulia Juesan dalam satu gerakan. Ketika Yang Mulia Juesan meninggal, perasaan di mata-matai di hati Qin Chen akhirnya hilang, membuatnya benar-benar lega. Sungguh nafas yang mengerikan, apakah Lord Demon Chen ini akan menerobos? Corak banyak serangga seperti Jenderal Kyong berubah drastis, dan mereka merasakan aura yang sangat menakutkan dari tubuh Qin Chen. Nafas ini sepertinya bekerja langsung pada jiwa mereka. Pada saat ini, semua ahli Zerg, termasuk Jenderal Kyong, di hati mereka, ada rasa takut yang tak ada habisnya, dan denyutan dari jiwa bahkan memberi mereka perasaan menyerah pada Qin Chen. Saya seorang master yang dekat dengan puncak penguasa Sun. Master Demon Chen ini bahkan belum mencapai ranah sovereign. Satu-satunya aura yang keluar bisa membuat jiwaku terasa berdenyut bahkan menyerah. Ini sangat menakutkan, gumam Kyong dengan kagum. Pada saat kritis, aura di tubuh Qin Chen tertahan. Meskipun kekuatan asli Venerable Juesan membuatnya merasa menerobos, tapi itu tidak memungkinkan dia untuk langsung menembus alam Venerable. Meski begitu, Qin Chen mendapat keuntungan besar. Qin Chen mengangkat tangannya dan meletakkan semua harta Yang Mulia Juesan di batu giok keberuntungan semesta. Tuan Chen Mo, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tidak lama kemudian, Jenderal Kyong dan serangga lainnya menyapu dengan wajah kaget. Ayo kembalilah ke Kamwala Zergmu dulu, kata Qin Chen sambil tersenyum. Saat ini, pasukan Wara Zerg dan Qin Chen berangkat satu demi satu dan kembali ke Kam. Dalam proses terbang, Qin Chen tidak bisa menahan rasa ingin tahu, bersemangat, dan gelisah. Kesadaran ketuhanannya telah memasuki cakram giok keberuntungan semesta, dan dia mulai mempelajari harta yang dia peroleh dari Yang Mulia Juesan. Di dunia cakram giok, persepsi Qin Chen pertama kali jatuh pada 9 gunung suci kuno. 9 gunung suci kuno ini memancarkan aura yang mengerikan. Meski sedikit rusak, esensi intinya belum rusak. Setelah diperbaiki, mereka akan dikorbankan oleh Qin Chen. Menjadi harta baru Qin Chen. Tentu saja, harta semacam ini terlalu khas dari gunung suci Daewo. Dalam keadaan normal, itu tidak dapat digunakan dengan mudah. Itu seperti 999 inti bintang Sidoro. Itu hanya dapat ditampilkan pada acara-acara khusus tertentu. Kemudian, persepsi Qin Chen jatuh pada cincin itu lagi. Itu adalah cincin berbentuk pedang sebelumnya, yang membuat Yang Mulia Juesan bertahan lama. Jika tidak, dia akan diserang oleh puluhan juta tentara Zerg di babak kedua. Seharusnya bisa langsung jatuh. Kesadaran ilahi Qin Chen menembus secara langsung. Yang Mulia Juesan telah lama meninggal, dan tanda jiwa pada cincin berbentuk pedang itu seperti air tanpa sumber. Tiba-tiba, roh jahat yang mengerikan tiba-tiba memenuhi pikiran Qin Chen. Aura jahat ini terus-menerus menghantam pikiran dan jiwa Qin Chen, membuat pikiran Qin Chen merasakan kedinginan yang tak ada habisnya. Cincin pedang jahat, nama ini muncul di benak Qin Chen, dan tiba-tiba, berbagai efek dan energi khusus dari cincin ini berangsur-angsur muncul di benak Qin Chen. Merasakan efek cincin pedang jahat ini, Qin Chen sangat gembira. Ini ternyata adalah harta karun yang mampu mengembangkan kekuatan tinju dan pedang. Apalagi benda tersebut diperoleh Venerable Juesan dari beberapa relik belum lama ini.
Dia tidak akan mengungkapkan identitasnya, dan dia sendiri bahkan tidak sepenuhnya memahami efeknya. Ada ekstasi di mata Qin Chen, bersenandung, kesadarannya menyatu dengan cincin berbentuk pedang ini, dan mati lemas yang mengerikan tiba-tiba melonjak. Roh jahat ini bergema di benak Qin Chen, dan ada efek yang dapat memadamkan jiwanya. Mari coba perbaiki dulu, pikir Qin Chen. Kekuatan jiwa Qin Chen yang kuat menembus ke dalamnya, dan dia mulai menyempurnakan cincin pedang jahat ini. Cincin pedang jahat ini mengandung banyak larangan. Begitu kekuatan jiwa Qin Chen menembus ke dalamnya, dia ditabrak oleh roh jahat yang kuat. Roh jahat ini terus menyerang jiwa Qin Chen, dan ada perasaan bahwa dia ingin menghentikan pemurnian Qin Chen. Qin Chen mendesak teknik perbaikan langit, kekuatan jiwa Qin Chen secara bertahap melekat pada cincin pedang jahat, dan setelah beberapa saat, Qin Chen meninggalkan bekas jiwa di cincin pedang jahat. Cincin berbentuk pedang tiba-tiba muncul di tangan kanan Qin Chen, yang mengikuti wara Zerg kekam, dan roh jahat yang mencapai langit memenuhi Qin Chen. Aliran mengerikan ini dengan cepat membentuk senjata seperti sarung tangan 5 jari di tangan kanan Qin Chen. Dikabarkan bahwa benda ini dapat memadatkan tinju dan pedang. Lebih baik mencobanya, pikir Qin Chen, dan kepalaan asal berputar. Tiba-tiba, tinju kanan Qin Chen mulai meledak dengan ganas, dan sepertinya ada raungan keras dari kehampaan, seperti jiwa Jiu yang bergegas, dan kekuatan tak terlihat menyelimutinya. Senior, kata Jenderal Qiong dan Master Chong Zun lainnya semuanya terkejut, bahkan menoleh. Mereka melihat seluruh tubuh Qin Chen ditutupi oleh roh jahat berdarah, dan fitur wajah tersembunyi menjulang, seperti dewa iblis yang keluar dari api penyucian. Selain itu, tinju kanan Qin Chen mengeluarkan nafas yang membuat jantung mereka berdebar kencang, dan jiwa tampaknya jatuh ke dalam niat membunuh yang haus darah ini, dan akan runtuh. Qin Chen gelisah. Setelah objek diaktifkan, aura jahat tinju geng yang kental tidak hanya dapat meningkatkan kekuatannya banyak, tetapi lebih kuat, itu bisa menyembunyikan atribut dan aura kekuatan pemain itu sendiri, membuat lawan tidak dapat mengenali penggunaannya. Atribut asli orang tersebut. Segera setelah itu, hati Qin Chen bergerak untuk mengubah tinjunya menjadi energi pedang. Tiba-tiba, di tangan kanan Qin Chen, pedang tajam roh jahat mengisi kekosongan, memotong kekosongan. Tentu saja, itu tidak hanya berpengaruh pada niat tinju, tapi juga berpengaruh pada niat pedang. Dengan cara ini, jika saya melakukan beberapa gerakan, saya tidak akan takut dilempar keluar. Gumam Qin Chen. Selanjutnya, Qin Chen terus mempelajari cincin pedang jahat ini. Jenderal Qiong, kamu sekarang tembak aku, kata Qin Chen tiba-tiba. Apa? Jenderal Qiong memandang Qin Chen dengan heran, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dan dengan gugup berkata, Tuan Mo Chen, apakah bawahan melakukan kesalahan? Jika Master Demon Chen memiliki ketidakpuasan, jangan ragu untuk menghukumnya, kata Jenderal Qiong. Aku hanya ingin memverifikasi kekuatan benda ini, kamu cobalah menembakku. Qin Chen berkata dengan ringan. Baru saat itulah Jenderal Qiong bereaksi, bawahan akan melakukannya. Di tengah alis Qiong, cahaya pelangi yang mengerikan mengembun membentuk pusaran energi melingkar. Saat berikutnya, cahaya pelangi yang terang meledak dari pusaran energi, dan langsung meledak ke arah Qin Chen. Ketika kekuatan ini hendak mengenai Qin Chen, roh jahat di cincin pedang roh jahat merasakan serangan eksternal, dan itu melonjak dalam sekejap, membentuk penghalang roh jahat, memblokir serangan Jenderal Qiong. Tubuh Qin Chen bergetar, kekuatan menakutkan ini menembus penghalang, mencoba merobek tubuhnya, tetapi dilawan oleh 6 pedang reinkarnasi Qin Chen. Luar biasa, Jenderal Qiong adalah master yang dekat dengan puncak Sun. Dalam keadaan normal, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, pukulan ini cukup untuk menyebabkan Sun biasa terluka, atau bahkan terluka parah, tetapi dengan cincin ini hanya menyebabkan saya gatal-gatal. Cincin pedang jahat ini, setidaknya memblokir 50% dari kekuatan serangan sebelumnya. Selanjutnya,
Qin Chen mulai mencari harta yang tersisa. Arai Gunung Ilahi Jiujue jelas merupakan salah satu harta paling kuat dari Yang Mulia Juesan, dan itu juga merupakan seperangkat benda level yang mulia. Meskipun sedikit rusak sekarang, itu pasti akan dapat diperbaiki dengan keterampilan pemurnian Qin Chen. Hanya saja kartu truf ini tidak bisa dengan mudah ditampilkan. Hah? Apa ini? Tiba-tiba, Qin Chen menemukan plakat giok putih dari ruang penyimpanan Yang Mulia Juesan. Medali batu giok ini memiliki aura khusus, itu langsung muncul di tangannya, dan ada juga jejak gunung Daewo di atasnya. Tuan Mo Chen, ini adalah token identitas aliansi ras manusia Anda. Jenderal Qiong berkata tiba-tiba. Token identitas, kata Qin Chen. Ya, Tuan Mo Chen, di medan perang 10.000 ras, tidak peduli dari mana asalnya, ada token identitas. Seperti putih ini, itu adalah aliansi ras manusia Anda. Token identitas iblis kita berwarna hitam. Saat suaranya terdengar, token hitam tiba-tiba muncul di tangan Jenderal Qiong. Di atas token hitam ini, ada atmosfer khusus Zerg. Qi Tianxiong menyerahkan token hitam ini ke tangan Qin Chen. Membandingkan kedua token tersebut, Qin Chen benar-benar merasakan aura yang sangat berbeda dari kedua token tersebut. Satu dengan aura suram, yang lain dengan aura dingin, dan dapat dengan mudah membedakan satu sama lain. Token ini dimiliki oleh semua orang yang memasuki medan pertempuran 10.000 ras. Bahkan seorang petarung pun akan memiliki token seperti itu. Apalagi setiap token terbuat dari bahan khusus dan terdiri dari dua aliansi besar. Dimurnikan secara khusus dan tidak dapat ditiru. Gumam Qin Chen menyusup ke dalam dua token, dan terkejut menemukan bahwa bahan dari kedua token tersebut bahkan tidak dapat ditiru olehnya. Selain itu berisi batasan khusus, bahkan Qin Chen tidak dapat dengan mudah melihat batasan ini. Teknik pemurnian yang begitu canggih. Kata Qin Chen terkejut. Tuan Mo Chen, apakah Anda tidak memiliki token? Ini adalah hal pertama yang harus didapatkan setiap petarung setelah memasuki medan pertempuran 10.000 ras. Kata Jenderal Qiong memandang Qin Chen dengan sedikit terkejut. Apa gunanya token ini? Kata Qin Chen bertanya-tanya. Jenderal Qiong menjelaskan, pertama-tama, token ini adalah simbol status untuk semua orang. Ada terlalu banyak ras di medan perang 10.000 ras, lebih dari ribuan, seperti ras manusia, ras monster, ras Zerg, iblis, dan ras lainnya. Camp mereka seperti beberapa kelompok etnis khusus, dan sulit untuk mengidentifikasi camp satu sama lain. Dalam hal ini, diperlukan token autentikasi, yang dapat dibedakan dengan token identitas. Di faksi mana milik lawan, teman atau musuh. Selain itu, token ini mengandung manfaat untuk semua orang, bersenandung. Tiba-tiba, di atas token hitam di tangan Qin Chen, sebuah angka muncul, 137,5 juta. Tuan Mo Chen, ini adalah hartaku. Ini hanya akan diperoleh setelah membunuh kubu lawan. Dan sesuai nilainya, kamu bisa menukarkan berbagai harta dan skill yang kamu butuhkan di camp masing-masing. Seperti 137,5 juta ini, yang diperoleh karena memenggal Yang Mulia Juesan. Kontribusi ini akan memungkinkan saya untuk mendapatkan semua sumber daya yang kami butuhkan di aliansi iblis. Kata Qiong menjelaskan dengan sangat detail. Jadi, Yang Mulia Juesan bernilai 100 juta poin. Qin Chen bertanya. Qiong menggelengkan kepalanya. Dia akhirnya menyadari bahwa Qin Chen seharusnya tidak tahu apa-apa, dan menjelaskan secara rinci, poin aliansi manusia dan aliansi iblis kita adalah sama. Seseorang yang mulia memiliki 100 juta poin, dan karena Juesan adalah puncak Zun, jadi nilainya setara 1 miliar poin. Hanya saja miliaran poin ini telah dibagikan ke puluhan juta pasukan Wala Zerg kita sebelumnya. Saya dan Gulimo serta Wom lainnya dibagi 500 juta, dan 500 juta sisanya dibagi oleh pasukan lain. 1 miliar poin sudah cukup bagi kita untuk menukar harta karun yang besar di kota pertukaran aliansi iblis.
kata Jenderal Qiong dengan penuh semangat. Ini adalah pertama kalinya mereka memenangkan 1 miliar poin sekaligus. Lalu bagaimana prestasi ini dihitung? Kata Qin Chen bingung. Misalnya, dia tidak memiliki tanda identitas di tubuhnya, yang juga menyebabkan bahwa meskipun Yang Mulia Juesan dipenggal olehnya, poin kontribusi hanya diberikan pada Wara Zerg. Bawahan tidak tahu metode perhitungan yang spesifik. Bawahan hanya mengetahui bahwa metode perhitungan ini sangat istimewa dan tidak perlu dialokasikan. Tidak ada token identitas dari aliansi iblis kami, jadi Anda tidak akan diberi poin prestasi. Secara bertahap, Qin Chen juga memahami efek dari token ini. Akhirnya, Qin Chen mengambil token Yang Mulia Juesan dan bertarung untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menunjukkan manfaatnya. Tuan Mo Chen, tidak ada gunanya. Untuk mencegah orang-orang dari ras masing-masing bertarung satu sama lain dan mendapatkan manfaat dalam token orang lain, oleh karena itu, manfaat dalam token identitas apapun hanya dapat dibuka oleh individu tersebut. Orang luar tidak bisa membukanya sama sekali, kata Jenderal Qiong. Qin Chen tampak terdiam, jadi dia sia-sia. Hah? Apa ini? Tiba-tiba, Qin Chen berkata dengan bingung, mendesah, tanda abu-abu muncul di tangannya. Bentuk token ini sangat mirip dengan token identitas ras manusia dan ras iblis, namun tidak memiliki cita rasa unik dari kubunya yang sangat aneh. Ini adalah token pasar gelap. Qiong berkata dengan kaget. Token abu-abu ini dikeluarkan di pasar gelap di medan pertempuran 10.000 ras. Token ini tidak hanya dapat membunuh ras asing untuk mendapatkan poin, tetapi juga membunuh ras yang sama. Dan poin semacam ini dapat digunakan di pasar gelap, tetapi dibandingkan dengan masing-masing token identitas faksi, perbuatan pasar gelap semacam ini hanya terkumpul setengahnya dari token identitas. Qin Chen terkejut, masih ada hal seperti itu. Apakah ini kem aliansi manusia atau aliansi iblis di pasar gelap ini? Qin Chen bertanya-tanya. Tuan Mo Chen, pasar gelap bukan milik aliansi manusia, juga bukan milik aliansi iblis. Di pasar gelap itu, orang-orang dari dua aliansi besar bisa masuk. Dan, umumnya, mereka yang memiliki pesanan pasar gelap dimaksudkan untuk dirahasiakan. Bunuh tuan dari kem Anda sendiri dan dapatkan keuntungan yang berjasa. Ucap Qi Tianxiong terlihat aneh. Memang, jika Anda membunuh orang asing, Anda dapat mengumpulkan poin dengan token identitas Anda sendiri. Mengapa Anda memerlukan pesanan pasar gelap? Lagi pula, manfaat mempromosikan tatanan pasar gelap hanyalah setengah dari token identitas mereka sendiri, dan umumnya hanya mereka yang ingin membunuh yang kuat di kubu mereka sendiri yang akan memiliki poin pasar gelap semacam ini. Kalau begitu, Yang Mulia Juesan diam-diam telah membunuh para master aliansi ras manusia. Kata Qin Chen, memikirkan kemungkinan ini, mata Qin Chen tiba-tiba menjadi dingin, dan ada banyak pikiran berkelebat di hatinya. Yang Mulia Juesan ini, sungguh tercela. Tentu saja, mungkin juga dia telah menganiaya pihak lain. Meskipun Yang Mulia Juesan memiliki poin pasar gelap, dia mungkin tidak benar-benar membunuh siapapun di kem manusia. Tetapi memikirkan cara kejam Yang Mulia Juesan untuk mengejar dan membunuh dirinya sendiri, Qin Chen merasa bahwa Yang Mulia Juesan memang munafik. Tuan Mo Chen, token pasar gelap, tidak memiliki jejak identitas. Siapapun dapat menampilkan poin dan menggunakannya, hanya dengan menuangkan kesadaran ilahi ke dalamnya, itu dapat diaktifkan. Mendengar itu, Qin Chen menyusupkan ke kesadaran ilahinya sendiri, dan seperti yang diharapkan, dengan keterampilan pemurnian Qin Chen, dia segera merasa bahwa struktur token pasar gelap dan token identitas umat manusia itu sendiri sangat berbeda. Pada saat yang sama, sederet angka ditampilkan di token pasar gelap, 170 juta poin. Kali ini, tidak hanya Qin Chen yang terkejut, tetapi bahkan beberapa cacing seperti Jenderal Qiong dan Wala Zerg menghirup udara. Nilai ini terlalu tinggi. Perlu dicatat bahwa token pasar gelap hanya bisa mendapatkan setengah dari poin normal, dan poin membunuh Yang Mulia adalah 100 juta.
Jika digandakan, itu akan menjadi lebih dari 300 juta jasa. Dengan kata lain, Yang Mulia Juesan pernah membunuh setidaknya 3 Yang Mulia dari aliansi ras manusia. Ini hanya jasanya dalam token pasar gelap saat ini. Qin Chen tidak percaya bahwa Yang Mulia Juesan tidak mengkonsumsi poin dalam token pasar gelap. Jika ini dihitung, berapa banyak Yang Mulia Juesan yang telah membunuh di medan pertempuran 10.000 ras ini, dan itu adalah seorang master dari aliansi manusia juga. Gunung Suci Daewo, gumam Qin Chen dingin dan niat membunuhnya melonjak. Apakah ini yang disebut kekuatan ras manusia teratas?